Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan dua pertemuan kita berikutnya sekarang dan pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang segala sesuatu yang terkait dengan bulan Ramadan. Ya, ini memang nanti masuk dalam apa yang dikenal sebagai tarhib Ramadan ya. Yang ya sedikit banyak memang menuntut kita untuk melakukan persiapan-persiapan dari berbagai aspeknya untuk menyambut kedatangan satu event besar bagi seorang muslim, yaitu datangnya bulan Ramadan yang penuh dengan segala keberkahan. Ya. Kajian ini saya bagi dua. Pertama, dalam pertemuan sekarang kita akan berbicara tentang apa saja yang layak kita persiapkan, ya, dan juga tentang fikih puasa ya, insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan amal-amal ibadah yang lainnya selain puasa yang juga patut untuk kita pahami dan kita amalkan serta kita maksimalkan di bulan Ramadan. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi seperti kita katakan ya, bahwa kedatangan bulan Ramadan ini tentu saja meskipun setiap tahun ya, dan relatif kita menganggap sebagai sesuatu yang rutin terjadi, namun semestinya kita harus menyadari bahwa ini adalah merupakan kesempatan yang sangat besar, ya, kesempatan yang sangat mahal, ya, yang boleh jadi ya, tidak, ya bukan boleh jadi, ya, tapi sudah banyak terjadi bagaimana saudara-saudara kita telah mendahului kita tidak lagi dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, ya mereka sudah diperhitungkan amal ibadahnya, ya sementara kita alhamdulillah hingga sekarang Allah berikan usia, berikan waktu, dan Allah pertemukan insya Allah dengan bulan yang mulia, ya, maka semestinya kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ya, waktu yang sangat mulia ini, ya, karena baik ya, negeri yang mulia, tanah yang mulia, waktu yang mulia itu tidak lantas membuat orang yang ada di dalamnya menjadi mulia. Mereka akan menjadi mulia apabila sikap dan tindakan mereka sesuai dengan kemuliaan tempat, waktu, dan masa ya di saat itu, begitu ya. Jadi ini yang hendaknya kita pahami. Orang berada di tanah haram, di tanah suci, tidak lantas dia jadi suci, kecuali kalau di situ dia betul-betul memanfaatkan kesempatan untuk mensucikan diri, maka kesempatan dan peluang dia lebih besar daripada yang berada di tempat yang lain. Ya, seseorang berada di bulan Ramadan yang penuh berkah,
tidak lantas dia menjadi berkah kecuali dia berusaha semaksimal mungkin untuk meraih keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Begitu ya. Ketika itu dia lakukan, maka kesempatan dan peluangnya lebih besar dari orang-orang yang berada di luar Ramadan atau dari saat dia berada di luar Ramadan. Itu satu perkara. Perkara lain, ya, kenapa kita memang harus betul-betul mempersiapkan dengan baik bulan Ramadan ini? Ya, sering saya berikan satu ilustrasi bahwa kita ini dalam kehidupan, dan ini juga sudah dinyatakan oleh Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing dan orang yang sedang menempuh perjalanannya, sedang berkelana, sedang mengembara. Ya, biasanya dalam satu perjalanan, apalagi perjalanan panjang, pastilah kita butuh tempat-tempat di mana kita bisa beristirahat, kita bisa menyegarkan lagi diri kita bisa mengumpulkan stamina kita, mengisi bahan bakar, agar perjalanan kita selanjutnya ya, dapat kita tempuh dengan sebaik-baiknya. Nah, hidup kita juga begitu. Ya, di tengah perjalanan yang panjang, ya, dengan segala dinamika, ujian dan tantangannya, kita butuh saat-saat di mana ya, kita segarkan jiwa kita tenangkan pikiran kita mengumpulkan kembali stamina kita, menguatkan kembali rohani kita, dan itu Allah sediakan di bulan Ramadan. Ya, apalagi hal ini juga diperkuat dengan fakta bahwa bulan Sya'ban ini, ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa hadza syahrun turfa'u minhul a'mal. Bulan Sya'ban adalah bulan amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah. Ya, makanya Rasulullah katakan wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku senang, cinta ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Artinya bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kita. Ya, jadi sebagaimana mungkin pernah kita sampaikan, ya, entah di sini atau di tempat lain, bahwa diangkatnya amal manusia itu ada tiga bentuk, ya. Ada yang sifatnya harian, ya, dilaporkan amal kita. Ya, itu kapan? Di waktu asar. Ya, makanya sholat asar termasuk sholat yang mulia, disebut sholatul bardain. Ya, kalau nggak salah asar dan subuh sekalian, ya, saya lupa. Ya. Kemudian ada yang sifatnya pekanan, yaitu Senin dan Kamis. Ya, begitu juga Rasulullah juga mengatakan, saya senang, kenapa dianjurkan puasa Senin Kamis, karena kaidah Rasulullah senang. Ya, kalau amalnya sedang dilaporkan, dia sedang berpuasa. Begitu ya. Dan dikatakan oleh para ulama, sedangkan amal yang diangkat pada bulan Sya'ban adalah amal tahunan. Gitu ya. Amal tahunan. Ya, jadi boleh kita katakan ibarat orang berusaha, biasanya di akhir tahun semuanya dicatat untuk dijadikan sebagai bahan laporan. Ya. Itu artinya apa? Ya, kalau boleh kita katakan bulan Ramadan adalah bulan awal tahun kerja kita, tahun amal kita untuk setahun berikutnya. Ya, karenanya Allah sediakan kesempatan-kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk menguatkan hati dan jiwa kita, ya, menguatkan hati dan jiwa kita dengan rangkaian-rangkaian ibadah dan amal soleh, sehingga bolehlah kita katakan ini dapat menjadi bahan bakar kita untuk setahun ke depan. Ya, maka bagaimana kualitas ibadah dan hidup kita setahun ke depan, ya, cukup besar pengaruhnya ditentukan oleh bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan-persiapan untuk mengisi dan menyambut bulan Ramadan. Ya, saya sebutkan ada beberapa poin. Ya, pertama persiapan mental, ya, persiapan hati, maksudnya persiapan jiwa. Ya, itu yang pertama.
Ya. Yang kedua adalah persiapan ilmu. Ya. Yang ketiga adalah persiapan teknis. Ya. Yang keempat adalah persiapan fisik dan materi. Ya. Nah, ini tentu mungkin sekedar untuk memudahkan saja. Selebihnya bisa dieksplor ya. Baik, yang pertama adalah persiapan mental, ya, persiapan jiwa. Ya, ini bisa jadi ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Ya, pertama, ya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, Fabima Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya, katakanlah dengan rahmat Allah karunia-Nya, hendaklah itu yang kalian membuat kalian bahagia. Ya, jadi karunia Allah ini berupa apa? Berupa Islam, berupa ajaran Islam, berupa kesempatan dan peluang bagi kita untuk beribadah, mendekat kepada Allah, beriman kepada Allah. Itu karunia Allah. Yang seperti inilah kalian hendaknya gembira. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sebab itu sebenarnya lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan berupa harta dunia. Ya, kalau banyak orang begitu semangat untuk mendapatkan harta dunia, mendapatkan prestasi dunia, senang apabila mendapatkannya, mestinya orang yang beriman ya, senang dengan perkara-perkara yang dapat membuatnya mendapat ridho Allah, mendapat janji pahala, mendapat janji surga. Dan Ramadan menyediakan kita semua itu. Ya, menyediakan kita semua itu. Ya, saya kemarin mendapatkan satu quote yang sangat bagus ya. Dia mengatakan seandainya seseorang takut ya kepada neraka sepertinya mereka takut dengan kemiskinan, seperti mereka takut dari kemiskinan, seandainya seorang mukmin takut dari neraka seperti mereka takut dari kemiskinan, niscaya tidak ada orang yang masuk neraka. Semuanya akan masuk surga. Begitu ya. Artinya ini kan masalah jiwa, masalah hati. Kalau Ramadan kita sambut dengan penuh kesenangan, kegembiraan karena ya, peluang pahala dan amal soleh yang begitu besar, itu sudah merupakan bekal yang penting bagi kita untuk dapat memasuki bulan Ramadan. Ya, jadi memang kalau kita lihat sekarang ini, Ibu-ibu sekalian, ya suasana seperti ini sudah kita tahu semua ya. Kadang-kadang sadar atau tidak sadar kita akan dihinggapi, aduh kalau sekarang saja harganya segini gimana Ramadan ya. Biasa suka ada gambaran kayak gitu enggak? Ada. Ya, daging aja udah segini gimana Ramadan ya. Akhirnya kita sudah mulai mikir-mikir semua serba ekonomis. Bukan kita tidak peduli dengan semua itu ya. Tapi jangan sampai perkara-perkara ini kemudian menutupi ya, bahwa sesungguhnya ya, pahala, keberkahan, kebaikan yang Allah sediakan di bulan Ramadan jauh lebih besar dari perkara-perkara yang sedang kita hadapi. Ya, atau kadang-kadang sering tergambar nanti bagaimana mudik, bagaimana ini, bagaimana itu. Ya kadang-kadang itu sudah lebih cepat ya mengganggu ya suasana hati kita. Ya kita katakan itu semua bisa kita dapatkan. Alhamdulillah, kalau tidak pun tidak masalah. Yang penting kita tidak kehilangan momen ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan, itu yang penting sebenarnya. Ya, jadi ya suasana riang dan senang dengan datangnya Ramadan ya harusnya kita hadirkan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah kejiwaan ini, ya. Tentu saja niat ya. Niat ya, maka kata seorang ulama ya Yahya bin Ibn Katsir, dia mengatakan ta'allamun niyah, belajarlah niat. Fa innahu ablagu minal amal. Niat tuh lebih cepat sampai dari amal. Maka niatkan nanti Ramadan begini, kita niatkan. Ya, agar dapat memotivasi kita. Ya, saya niat nanti Ramadan dulu hatamnya cuma sekali, saya pengen 2 kali gitu ya. Ya, saya pengen tarawih itu nggak ada kosongnya gitu ya. Ya, pokoknya tarawih full gitu. Ya. Begitu ada niat-niat itu yang baik. Saya ingin sedekah, saya ingin apa. Ya, kalau memang niat kita tulus dan ternyata tidak dapat dilakukan karena uzur dan sebab tertentu, Allah catat niatnya. Ya, karena kita baca hadisnya.
Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahullahu indahu ya hasanatan kamilah. Siapa yang ingin melakukan satu amal namun dia tidak dapat lakukan, Allah akan catat baginya ya, pahala sempurna. Satu pahala sempurna. Itu niat. Walau tidak terlaksana. Ya, jadi ibu sekalian, niat tanpa amal bisa jadi pahala. Bisa jadi pahala. Tapi amal tanpa niat, ya, maksudnya niat yang tidak ikhlas, jadi pahala enggak? Tidak. Ya, tidak. Itulah ya, kehebatan niat yang kadang-kadang kita anggap remeh. Maka niatkan ya, agar memotivasi kita untuk semakin semangat beramal. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja azam. Ya. Azam ini bagian dari niat juga ya. Niat dan azam. Azam ini lebih kuat lagi. Ya, niat biasanya ya apa namanya kehendak. Ya, azam dibilangnya tekad gitu ya. Harus ya. Pokoknya udah niat banget lah kalau bahasanya begitu ya. Ya, jadi hadirkan azam kita ya untuk mengisi ya dan melalui bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita hanya sikapi sekedar ya seperti tahun-tahun lalu ya seperti begitu adanya atau sebatas rutinitas ya, tapi hendaklah kita sikapi sebagai sesuatu yang istimewa. Baik, satu lagi terkait dengan masalah hati, masalah jiwa yang juga sangat penting adalah tentu saja kita menghadirkan taubat, ya kita bersihkan diri kita mohon ampun atas segala kesalahan, atas segala dosa, kemaksiatan, kekhilafan, kekurangan yang ada. Baik yang berkaitan dengan Allah atau dengan manusia. Ya, sebab di antara fadilah dan keutamaan terbesar di bulan Ramadan adalah maghfirah, adalah ampunan. Ya. Maka bagaimana kita masuk Ramadan sementara kita masih membawa ya, perkara-perkara yang mengotori diri kita, jiwa kita. Ya, jadi masuk Ramadan hendaklah ya, kita dahului dengan taubat kepada Allah, dengan mohon ampun kepada Allah atas segala kekhilafan, kekurangan, menyesali yang apa yang telah dilakukan, ya bertekad untuk menghentikan dan tidak mengulangi. Dan juga tidak kalah pentingnya ya, membersihkan urusan-urusan kita dengan sesama manusia, ya dengan kerabat, dengan teman dan seterusnya. Makanya juga ya tidak terlalu salah ya kalau kemudian ada tradisi, kalau boleh kita bilang tradisi. Ya, misalnya menjelang Ramadan ya datang ke orang tua, ke saudara, ke teman, minta maaf, itu bagus. Ya tidak perlu kita harus terlalu benturkan ya. Dalilnya ada atau tidak, contohnya ada atau tidak. Secara umum kita dituntut untuk membersihkan diri. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sama manusia. Boleh jadi kita ada kesalahan, kekeliruan dengan teman kita, mohon maaf, asal itu dilakukan dengan sepenuh hati, dengan setulus-tulusnya. Maka insya Allah dengan hal ini kita dapat memasuki bulan Ramadan sebaik-baiknya. Baik, itu perkara apa namanya hati, ya, jiwa. Yang kedua adalah persiapan teknis. Persiapan teknis juga penting ya. Ya biasanya disebutkan oleh para dai, para ulama, ya paling tidak kita punya program, punya agenda gitu ya. Itu teknis. Ya. Jadi bagusnya memang ada agenda, ada program, ada antisipasi, ya, agar bagaimana kita bisa lebih maksimal. Ya, kalaupun kita harus tetap dengan agenda kita, kerja kita, rutinitas kita, ya bagaimana diatur. Selagi kita masih bisa mengaturnya, agar Ramadan kita lebih baik, lakukan. Meskipun tentu antara satu orang dengan orang lain belum tentu sama. Ya, saya ingat punya teman, ya, itu dia ya kerja di perusahaan besar. Waktu cutinya itu dikumpulin, diambilnya di bulan Ramadan. Ya, agar dia bisa
full dan fokus di bulan Ramadan. Itu kan bagus. Ya, ya tapi tidak semua orang bisa begitu mungkin. Ya. Akan tapi yang jelas itu menunjukkan bahwa dia punya kemauan. Ya, kalau kita kan biasa cuma mau. Ya, beda antara mau dan kemauan. Ya, pengen dah ya Ramadan kayak orang-orang ngaji. Ya, biasa baru mau. Tapi nggak ada kemauan. Kemauan itu memang ada usaha, ada upaya mengatur, mengelola dan seterusnya. Oh, saya kalau kayak gini gimana? Saya kalau pengen bisa khatam 2 kali gimana? Itu kan banyak tuh ya contoh-contohnya. Kalau khatam sekali biasanya setiap sholat 2 halaman. Kalau khatam 2 kali setiap mau sholat sebelum atau sudahnya 4 halaman gitu. Itu kan sederhana sebenarnya. Itu masalah teknis. Ya, jadi memang harus juga diatur. Ya, termasuk nanti program-program mudik lah atau apalah. Itu kadang-kadang kita anggap biasa, tapi setidaknya cukup banyak ya mengganggu kalau tidak kita atur. Ya termasuk mungkin belanja-belanja lebaran gitu ya, sampai ninggalin taraweh. Nah, itu kan sesuatu yang semestinya kalau diatur bisa diatasi ya. Ibu-ibu biasanya sibuk banget ya bikin kue ini, kue itu. Ya. Kalau masih wajar ya tidak mengapa ya. Akan tapi kalau diatur ini gimana baiknya ya? Udah beli aja deh gitu ya. Atau kuenya nggak usah banyak-banyak, biasanya gue nggak kemakan habis gitu. Dan seterusnya. Ya. Jadi itu masalah teknis ya. Rencana, program, antisipasi hendaknya memang sudah benar-benar kita pertimbangkan. Termasuk juga dengan anak-anak, dengan keluarga. Ini gimana baiknya? Ya, itu juga sesuatu yang bagus sekali. Ya. Sesuatu yang bagus sekali. Itu perkara-perkara teknis ya. Kemudian ada juga bekal ilmu. Bekal ilmu nanti kita bicarakan terakhir. Kemudian persiapan harta dan persiapan zahir ya. Persiapan harta, persiapan materi. Ya, jadi tetap saja juga ya, harta ini bukan seperti kita Ramadan harus mewah-mewah, tidak ya. Maksudnya persiapan harta ini ya apa yang kita bisa berikan, apa yang bisa kita sodakohkan, berapa alokasi yang bisa kita keluarkan gitu ya. Ya itu juga sebaiknya ada program juga. Ya. Kenapa? Karena sebaiknya ada peningkatan. Ya, jadi bukan cuma puasanya, sholatnya ada peningkatan. Sodakohnya juga ada peningkatan. Ya, kalau Rasulullah SAW dikatakan kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang dikenal sangat dermawan. Orang paling dermawan, tapi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya, ini juga kan berarti harus ada persiapan juga. Persiapan bukan berarti dapat dari mana ya. Paling tidak mungkin kita bisa atur. Ya, kalau pengen lebih nambah ya mau nggak mau pengeluaran ini ada yang ya dikurangi sedikit gitu ya. Atau memang kita tambah lagi. Ya, karena kita ingin lebih berkualitas. Ya, kita ingin lebih berkualitas. Kemudian termasuk juga persiapan fisik ya. Persiapan fisik juga penting juga nih sekarang ya, masih suasana ya kekhawatiran penyakit segala macam, maka ya bagus juga kalau terkait dengan pola hidup, terkait dengan asupan-asupan dan lain sebagainya betul-betul kita persiapkan, karena bagaimanapun juga seikhlas-ikhlasnya kita beribadah ya, sekhusyuk-khusyuknya kita beribadah, kalau fisik tidak sehat tetap tidak dapat maksimal ya, tidak dapat maksimal, dan itu sangat tampak sekali. Ya, dan itu nanti juga bisa kita lihat bagaimana kita mengatur pola makan dan seterusnya. Nah itu kurang lebih ya ibu-ibu sekalian persiapan. Artinya ya, semua itu kita niatkan dan kita tujukan bagaimana agar Ramadan kita lebih baik dan lebih maksimal. Kemudian satu lagi tentu persiapan ilmu. Ya, persiapan ilmu inilah yang nanti akan kita bicarakan secara spesifik ya, terkait dengan pemahaman-pemahaman dan pengamalan-pengamalan yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan. Umumnya insya Allah semua ini sudah kita pelajari, sudah kita pernah dengarkan, tapi begitulah ilmu ya, salah satu karakteristik ilmu itu memang diingatkan lagi, diulang lagi,
diulang lagi. Ya, Al-Quran pun penuh dengan pengulangan. Ya, perintah sholat berkali-kali, perintah puasa juga dalam banyak ayat, perintah zakat mengikuti perintah sholat. Ya, diulang-ulang. Ya, agar ya karena ilmu itu bukan cuma sebatas apa yang kita hafal, apa yang kita tahu. Ya, kata seorang ulama, ya, laisal ilmu bikathrotir riwayat. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat yang kita hafal, bukan banyaknya teori yang kita tahu. Tapi yang namanya ilmu itu adalah cahaya yang masuk ke dalam hati kita. Lalu menjadi sebuah keyakinan, dari keyakinan akan melahirkan pengamalan. Itu ilmu. Ya. Kalau sebatas yang kita tahu, sebenarnya belum ilmu. Ya. Belum menjadi ilmu yang sebenarnya. Ya, secara istilah ya jadi ilmu. Ya. Tapi ilmu itu dalam Islam ketika dia sudah tertanam dalam hati menjadi keyakinan lalu kita amalkan. Nah, itu ilmu. Ya, itu ilmu. Betapa banyak kita dapatkan sekarang orang yang dari segi pemahaman dia sudah tahu, ya, tapi tidak tertanam dalam hati. Ya. Dia tahu tentang harta haram, ya, tapi tidak membuatnya ya, menghindari harta haram. Begitu ya. Dia tahu tentang kewajiban dan tuntutan ini, ya, tapi tidak menggerakkannya untuk mudah melakukannya, mudah mengamalkannya. Ya. Tapi kalau itu semua membuat dia mudah mengamalkan dan melakukannya, itulah ilmu. Ya, itulah ilmu. Makanya di antara para ulama mengatakan al-ilmu wa al-khasyah. Ilmu itu lahirnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bekal ilmu ini ya, tetap sangat kita butuhkan. Ya. Ilmu tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Baik, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan perkara Ramadan ini biasanya nanti diawali dari awal Ramadan ya. Ada satu ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk tidak berpuasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Lebih spesifik lagi berpuasa pada Yaumus Syak ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih la taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin aw yaumaini. Ya, jangan dahulukan puasa Ramadan dengan puasa sehari 2 hari sebelumnya. Ya, kecuali orang yang memang berpuasa pada hari itu. Maksudnya biasa berpuasa pada hari itu. Jadi kalau sudah kira-kira sehari 2 hari menjelang Ramadan, jangan berpuasa. Ya, jangan berpuasa. Terlebih lagi Yaumus Syak. Yaumus Syak itu gimana? Yaumus Syak itu kalau seseorang atau tanggal 29 Sya'ban itu kan biasanya ru'yatul hilal. Berusaha untuk melihat hilal. Kalau hilal terlihat berarti besok 1 Ramadan. Kalau ternyata hilal tidak terlihat berarti besok 30 Sya'ban. Nah 30 Sya'ban itulah disebut Yaumus Syak. Ya. Itu apa namanya? Kata Rasulullah SAW, siapa yang puasa pada Yaumus Syak, dia bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah SAW. Ya, maksudnya dilarang. Ya. Kecuali, lagi-lagi kecuali, kalau pada hari itu seseorang biasa berpuasa dengan puasa tertentu. Ya, Senin Kamis kah ya. Atau juga katakan wajib qodoknya tinggal 1 hari. Yang ada cuma hari itu. Ya. Maka dia boleh berpuasa sebagai puasa qodok. Begitu. Adapun ketetapan awal Ramadan, ya, yang biasanya kadang timbul kontroversi atau silang pendapat, ya, yang paling mudah, paling ringan, dan insya Allah paling dekat dengan pengamalan syariat, ya, kita mengikuti ketetapan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang paling mudah. Begitu ya. Jadi kalaupun nanti banyak simpang siur informasi, gampang saja dengarkan aja dulu pengumuman, selesai. Begitu ya. Ya, sebab itu yang memang paling mudah. Sebab selama ini dari yang sudah insya Allah juga tetap berlanjut. Ya, proses penetapannya sudah benar ya, sudah sesuai. Ya, dan hal ini kita nggak perlu terlalu bawa ke masalah-masalah politik dan semacamnya. Ya, biasanya dilakukan oleh pemerintah kita dan beberapa umumnya pemerintah negeri Islam akan menetapkan sebuah lajnah panitia untuk
membahas masalah ini, ya, baik prosedurnya dan ketetapannya. Kalau di kita namanya lajnah apa namanya? Lajnatu al-hisab, ya. Itsbat, lajnatul itsbat, ya, waru'yah kalau tidak salah begitu, ya. Yang dibentuk oleh Departemen Agama yang biasanya diambil dari utusan ormas begitu, ya. Mereka biasanya akan rapat di sana dan teknisnya seperti yang diajarkan dalam Islam, ditempatkan titik-titik tertentu orang untuk melihat hilal. Melihat hilal, kalau seandainya ada yang melihat segera lapor ke panitia, kemudian panitia rapatkan, ya, dirapatkan, lalu diputuskan, disampaikan ke pemerintah, pemerintah mengumumkan. Itu sudah benar. Ya, karena pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua orang juga melihat hilal. Ya. Ketika mereka ada yang melihat hilal, mereka laporkan ke Rasulullah. Rasulullah setelah verifikasi sedikit, ada yang datang orang Badui, ya Rasulullah saya melihat hilal. Kamu beriman enggak bahwa beriman apa tiada ilah selain Allah? Beriman. Beriman saya Rasulullah, beriman. Baik, diterima laporannya. Lalu sampaikan kepada Bilal, Bilal umumkan besok Ramadan. Ya, itu sudah seperti itu. Ya, jadi dikenal dengan istilah ru'yatul hilal. Ya, memang ada yang memakai konsep kalender atau astronomi, cukup dengan patokan astronomi. Itu ada yang berpendapat demikian. Tapi umumnya para ulama mengatakan tetap dengan ru'yatul hilal. Baik, ketika itu sudah diumumkan sudah. Ya, kita tidak terlalu terlibat dengan berbagai macam polemik yang kadang-kadang muncul seiring dengan penetapan awal atau akhir Ramadan. Baik, tentu saja ibu-ibu sekalian, ibadah yang paling utama adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang juga memiliki keistimewaan dan kekhasan tersendiri. Begitu, ya. Pertama, di antara keistimewaan ibadah puasa ini, ya, sebagaimana dikatakan dalam satu hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya, para ulama mengatakan ketika Allah mengatakan aku yang akan membalasnya, maksudnya adalah aku membalasnya tanpa batas. Ya, tanpa batas. Begitu. Baik, yang jadi pertanyaan, kenapa kok puasa dikatakan untuk Allah? Bukankah semua ibadah untuk Allah? Kenapa Allah katakan untukku dan aku yang akan membalasnya? Ya, banyak beberapa penafsiran para ulama. Di antara penafsiran atau pemahaman yang cukup bagus adalah karena puasa ibadah yang paling, ya, membawa atau paling dapat diharapkan keikhlasannya. Ya, keikhlasannya. Ya, artinya ibadah yang paling besar potensi keikhlasannya adalah puasa. Gitu. Kenapa? Karena ini ibadah yang nggak tampak, yang nggak kelihatan. Orang sholat kelihatan, zakat bisa kelihatan, haji apalagi, gitu ya. Ya, kalau bahasa sekarang yang paling gampang dikatakan puasa itu ibadah yang nggak bisa dibuat selfie, gitu. Ya, gini di foto, saya lagi puasa, siapa yang tahu dia lagi puasa? Tapi kalau lagi sholat kan ketahuan, lagi ruku dipoto, jadi oh sedang sholat. Ya. Kalau lagi haji dipoto, ya pakai pakaian ihram, wah jadi. Puasa nggak ketahuan. Ada orang berjalan di tengah jalan, di jalan yang satu puasa, yang satu tidak. Apa bedanya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Artinya potensi ikhlasnya besar. Ya. Dan memang puasa salah satu substansinya adalah mengajarkan ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, puasa juga melatih kesabaran. Itu diantara keistimewaannya. Ada lagi satu keistimewaan puasa. Ya, puasa ini dibanding ibadah yang lainnya, ya, itu sifatnya, ibadah lain itu sifatnya apa? Mengamalkan, melaksanakan. Ya. Kalau puasa tidak, kebalikannya, meninggalkan. Ya, meninggalkan. Ya. Makanya kalau kita belajar fikih puasa,
biasanya yang jadi pembahasan pentingnya bukan sunnah puasa, rukun puasa, tidak. Yang jadi pembahasan pentingnya apa? Perkara yang membatalkan puasa, gitu ya. Yang harus kita tinggalkan. Ya, karena kalau dalam fikih pun rukun puasa sederhana, niat sudah, kemudian meninggalkan yang membatalkan sudah. Tidak ada yang harus kita lakukan, tidak ada yang harus kita baca. Kalau sholat kita harus ruku, sujud, baca Al-Fatihah atau yang lainnya. Ya, zakat kita keluarkan uang, haji juga apalagi. Ya, kalau puasa tidak. Puasa cukup orang niat puasa sudah. Ya, yang penting dia tidak melakukan perkara yang membatalkan. Ya, ibaratnya ya kasarnya ya dia selonjoran aja seharian gitu ya, sampai maghrib puasa dia. Gitu ya. Puasa. Begitu ya. Walaupun mungkin makruh ya, perbuatan kayak gitu makruh. Para ulama mengatakan makruh puasa tiduran aja gitu ya. Ya meskipun dicari-cari ntar dalilnya naumus shaim ibadah ya. Puasanya orang, tidurnya orang puasa ibadah. Ya, salah penempatan itu sebenarnya. Ya, salah penempatan. Baik. Memang dari segi makna puasa ini artinya al-imsak kan, menahan diri, mencegah diri kita dari sesuatu. Ya, adapun dari segi istilah, ya, syariat yang namanya puasa itu adalah ya, al-imsak anil mufattirat biniyatil ibadah min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan dengan niat ibadah. Ini penting ya dengan niat ibadah nih. Karena sekarang banyak nih model-model puasa. Ada orang yang nggak makan 16 jam, 12 jam, 14 jam. Ya, ada yang kayak gitu. Lebih lama dari puasa bahkan. Ya. Tapi nggak niat ibadah. Niatnya untuk kesehatan, diet, segala macam. Ini niatnya ibadah. Ya. Min tulu'il fajr, dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Itu puasa. Ya, itu puasa. Baik, itu saja sudah rukunnya, niat dan meninggalkan perkara yang membatalkan. Karena itu sekali lagi yang jadi perbincangan, yang banyak perbincangan dalam ibadah puasa adalah apa saja yang membatalkan. Baik, perkara yang membatalkan disebut ada yang membatalkan secara hukum, ada yang membatalkan secara nilai. Ya. Kita bicarakan yang nilai dulu ya, karena ini biasanya yang kadang-kadang suka terlewat. Ya, jadi membatalkan nilai puasa, hukumnya nggak batal. Ya, hukumnya tidak batal. Ya, perkara-perkara yang memang asalnya maksiat, kemunkaran, khususnya masalah pembicaraan dan syahwat. Itu yang harus ditekankan dalam ibadah puasa. Begitu ya. Khususnya pembicaraan dan syahwat. Ya, itu hendaknya dijauhi. Ya. Jadi karena memang tadi ya sudah kita katakan ibadah puasa harusnya melatih kita punya mental yang kuat untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan. Dengan apa? Dengan meninggalkan apa yang Allah halalkan. Ya, kita makan, minum halal. Tapi kita tinggalkan. Demi apa? Demi mendapatkan ridho Allah. Ya, sehingga semestinya dengan hal itu kita punya mental yang kuat dan bagus. Jangankan yang haram, yang halal pun saya tinggalkan. Demi ridho Allah. Ya. Kalau yang halal saya tinggalkan, apalagi yang haram. Mestinya kan begitu. Ya. Nah, kalau ada orang berpuasa tapi masih ringan dengan perkara haram, ya ini sebenarnya sangat jauh dari maqasid tujuan puasa. Ya. Lagi puasa masih asyik ghibah, masih asyik dusta, masih asyik ya, biasa ringan gitu saja. Belum lagi kalau di masalah kerja, ekonomi, masih asyik dengan harta haram, nipu orang dan seterusnya. Ya, korupsi dan seterusnya. Nah, itu jauh sekali dari nilai puasa. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ya, rubba shaimin laisa lahu illal ju' wal atos. Ya, banyak orang yang berpuasa
yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Ya, dalam hadis yang lebih jelas lagi Allah katakan, man lam yada' qaula zur wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Yang tidak dapat meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan maksiat, Allah nggak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Ya, jadi ketika Allah melarang kita makan dan minum dalam ibadah puasa, itu maksudnya jelas. Agar kita mudah dan ringan meninggalkan maksiat. Ya. Tapi kalau orang berpuasa masih ringan bermaksiat, ya boleh dibilang percuma puasanya. Meskipun dari segi fikih tidak dikatakan batal puasa. Ya. Ada orang lagi puasa ngomongin orang, fikihnya nggak batal. Ya. Pahalanya batal. Lah bagaimana biar pahala nggak batal? Segera taubat, mohon pada Allah. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, ini perkara yang membatalkan nilai puasa. Nah, ada lagi perkara yang membatalkan sahnya puasa. Ya, nah ini fikihnya. Ya, biasa kalau perkara yang pertama tadi nggak dibahas dalam fikih. Ya, dia dibahasnya dalam bab tazkiyatun nafs, ya, dalam bab-bab akhlak dan semacamnya. Kalau dalam fikihnya hanya berbicara masalah ya, fikih saja, hukum. Ya. Baik, perkara yang membatalkan puasa juga tidak banyak sebenarnya. Ya, cuma nanti ada turunan-turunannya yang kadang-kadang butuh pendekatan penjelasan lebih detail. Ya. Yang jelas adalah sebagaimana Allah katakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil fajri minal khaytil aswadi minal fajri. Ya, makan dan minumlah sampai datang waktu fajar. Berarti memang perkara makan dan minum sengaja itu batal puasa. Memang ada ketetapan sengaja ya. Kalau nggak sengaja itu kata Rasulullah Allah kasih makan dan kasih minum. Ya, sengaja. Ya. Nah, turunan dari masalah ini biasanya adalah perkara-perkara yang apakah dapat dikategorikan makan dan minum atau tidak. Ya. Yaitu masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i dikenal masuknya sesuatu di 5 atau 6 rongga tubuh kita yang terbuka. Ya, dari hidung, kemudian telinga, kemudian kubul atau dubur, itu dianggap membatalkan puasa. Dianggap ya, dianggap sama dengan makan dan minum. Tapi wallahu alam, ya, wallahu alam, pendekatan yang cukup tepat untuk hal ini, ya, selain apa yang dianggap makan dan minum, yang dapat membatalkan puasa, pertama adalah memasukkan sesuatu yang berbentuk atau partikel yang masuknya sampai ke lambung. Ya. Apa saja, walaupun bukan makan dan minum, obat-obatan misalnya. Dia berobat, obatnya itu sampai ke lambung, ya sudah batal. Batal. Begitu. Ya. Termasuk yang dikatakan para ulama batal itu, kalau ada obat atau periksa, istilahnya, endoskopi atau apa itu, yang memasukkan sesuatu ke dalam sampai ke lambung. Ada ya Bu ya? Itu dianggap batal juga. Dianggap batal juga. Ya. Atau memasukkan sesuatu tidak ke lambung tapi memang fungsinya dapat dikatakan mengganti zat makanan. Ya, infus lah yang paling dikenal. Meskipun biasa orang diinfus sakit ya, dia biasa juga uzur untuk tidak puasa. Infus. Ya. Untuk mengganti zat makanan. Nah itu batal. Berarti di luar itu tidak batal. Ya. Di luar itu misalnya memasukkan suatu cuma nggak sampai ke lambung. Dan bukan untuk mengganti zat makanan. Tidak batal. Suntik biasa, vaksin dan semacamnya. Tidak batal. Ya. Yang termasuk dianggap batal itu juga adalah, ya, ini masalah kontemporer ya, cuci darah. Dianggap batal. Karena biasanya cuci darah itu ada zat yang dimasukkan ke darah. Iya. Ya, sebab darah itu juga dikenal sebagai alat untuk menyampaikan makanan ya. Dianggap sebagai pengantar makanan. Itu dianggap batal.
Itu fatwa yang dikenal sekarang. Adapun vaksin, suntik biasa begitu ya. Ya, termasuk juga bahkan obat-obatan yang fungsinya hanya untuk melegakan. Ya, meskipun ini bukan mestinya hati-hati juga. Ya, katakanlah uap atau apa begitu untuk melegakan saja, itu tidak membatalkan. Ya, orang misalnya punya penyakit asma, Ventolin dan semacamnya, itu insya Allah tidak membatalkan. Baik, ya itu pasti ada perdebatannya. Yang gampang sih ditinggalkan semua itu. Kalau mau hati-hati ditinggalkan. Baik, yang kedua adalah berjima. Ini jelas, ini bukan hanya batal, tapi bahkan dia berdosa, dia istighfar, berjima di siang hari bulan Ramadan. Begitu ya. Kemudian harus mengqadha dan harus bayar kafaroh. Bayar kafaroh. Ya. Kafaroh sudah kita kenal, memerdekakan budak, kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak memberi makan 60 orang miskin. Itu berjima. Ya. Ada orang yang cari-cari cara. Kalau begitu batal aja dulu deh baru berjima gitu ya. Nah, itu kata para ulama lebih berat lagi hukumnya. Ya, karena dia mencari-cari cara. Nah, lalu bagaimana? Oh, kalau gitu kita safar aja dah. Ya. Kita safar kan boleh buka kan? Sah. Ya boleh, cuma kebangetan juga. Ya. Gitu-gitu amat untuk dapat. Ya, justru Ramadan melatih kita untuk mengendalikan syahwat. Ya, sangat tidak layak melakukan hal seperti itu. Baik, meskipun dari segi hukum tidak ada masalah bagi dia karena dia safar. Ya, safar boleh berbuka. Gitu. Baik, adapun di bawah itu, ya maaf ya bercumbu segala macam. Kalau tidak sampai keluar mani tidak batal, cuma makruh para ulama mengatakan. Ya, bercumbu makruh. Ya. Keluar mani batal puasanya, tapi tidak bayar kafaroh. Ya, bercumbu ya, atau sesuatu yang dia sengaja. Kalau tidak disengaja, katakan lintasan pikiran aja begitu ya, orang tiba-tiba kok mikirin yang kayak gituan gitu ya sampai keluar mani, atau yang lebih jelas lagi dia mimpi junub di siang hari, itu tidak batal. Itu tidak batal. Termasuk yang sering ditanyakan, maaf dia berjima di malam hari, pagi hari sahur, masuk subuh masih belum sempat mandi. Apakah puasanya boleh? Puasanya boleh. Ya. Puasanya boleh. Ya. Tapi tetap dia harus mandi karena harus sholat subuh. Itu boleh. Baik. Itu beberapa masalah terkait. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Ini saya kira juga jarang ya. Kebanyakan orang muntah nggak sengaja. Kalau muntah dengan sengaja entah gimana caranya. Apakah dikorek-korek atau gimana. Ya, itu batal kalau sengaja. Ya, kalau nggak sengaja nggak batal. Kemudian berikutnya bagi wanita haid dan nifas itu juga batal. Ya. Ada masalah yang diperdebatkan. Masalah bekam. Ya, bekam ini jadi perdebatan yang cukup kuat di kalangan para ulama ya perdebatannya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa. Mayoritas para ulama. Kecuali dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad mengatakan bekam itu batal. Karena memang ada sejumlah hadis ya yang sepintas bertentangan. Begitu ya. Ini ranah para ulama ya. Karena suatu kali Rasulullah pernah melihat orang berbekam maka dia katakan aftarul hajim wal mahjum. Yang membekam, yang dibekam batal. Ya. Tapi di lain waktu ada riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam saat dia puasa dan ihram. Ya, menunjukkan bahwa berbekam tidak batal puasa. Nah, dari sini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengambil hadis yang kedua tadi yang menjabarkan bahwa Rasulullah saat berpuasa dia berbekam. Begitu ya. Turunan dari masalah ini biasanya nanti akan dibincangkan donor darah batal atau tidak gitu ya. Ya artinya kalau bekam tidak membatalkan puasa, donor darah tidak batal puasa. Gitu ya. Apalagi yang kecil-kecil ya, tes darah, ngambil darah ya, itu lebih lagi. Meskipun lagi-lagi kita katakan lebih hati-hati kalau masih memungkinkan ditinggalkan ya ditinggalkan. Ya, kalau dia pengen bekam, bekamnya malam hari. Kalau dia pengen donor darahnya malam hari.
agar lebih hati-hati, begitu ya. Apalagi biasanya orang lagi puasa donor darah lemes juga ya. Makanya habis donor darah itu kalau di tempat tertentu dikasih Indomie. Saya dulu waktu masih kuliah di Lipia, di Keramat tuh ada kantor PMI. Senang juga donor darah tuh kadang-kadang. Soalnya dapat Indomie sama telur setengah matang. Baik, itu bekam ya. Ada beberapa hal yang kadang-kadang dianggap batal tapi hakikatnya tidak batal ya. Ya, ada orang dulu kalau korek kuping batal gitu ya, itu enggak batal. Ya, tetes mata umumnya tidak dikatakan membatalkan. Ya, ketika berwudu menghisap air ke hidung juga enggak batal, cuma memang jangan keras-keras. Ya, Rasulullah katakan wabalik fil istinsyak illa antakuna shaiman. Ya, bersungguh-sungguhlah dalam menghisap air ke hidung kecuali kalau lagi puasa. Ya, sekedarnya enggak apa-apa. Suntik tidak batal. Ya, apalagi yang biasa kadang-kadang dianggap batal ya, mimpi junub di siang hari juga tidak membatalkan, begitu ya. Mandi juga tidak membatalkan. Ya, itu kadang-kadang ada perkara-perkara yang dianggap membatalkan, tapi sebenarnya tidaklah membatalkan. Nah itu nanti bisa didiskusikan lagi kalau memang menghadapi situasi tertentu. Menghirup bau-bauan, aroma-aroma, ya. Apalagi kalau nggak sengaja ya. Lagi jalan di gang-gang kadang-kadang suka aja ikan asin, jengkol apa gitu ya kebauan. Itu nggak masalah. Tapi para ulama mengatakan kalau rokok, menghisap rokok, asap rokok itu batal. Karena dianggap ada partikelnya. Ada partikel. Tapi kalau menghisap bau-bauan gitu, ya tidak batal. Termasuk juga tadi ya, mungkin minyak wangi, aroma-aroma tertentu, ya tidak membatalkan. Baik, itu perkara yang membatalkan puasa. Ya. Adapun perkara sunnah puasa yang langsung berkaitan dengan puasa, ya biasanya antara sahur dan buka saja itu kaitannya. Ya, kalau sahur, ya sunnahnya sahur, walau sekedar minum air putih, niatkan sahur, dapat sunnah sahur, gitu ya. Dan juga sunnahnya diakhirkan, ya sunnahnya diakhirkan. Itu sudah sering kita dengar, insya Allah ya. Cuma kadang-kadang di masyarakat biasanya sahurnya kecepatan gitu ya. Subuhnya jam 4:30, apalagi sekarang lewat ya. 3:30 udah sahur ya. Itu terlalu cepat. Ya, mungkin jam 4 yang ideal ya, jam 4 lewat sedikit. Ya, sebab di antara hikmah mengakhirkan sahur itu adalah kita makan tidak terlalu banyak dan selesai sahur ya, kita biasanya akan mudah untuk sholat subuh. Ya, tapi kalau jam 3 udah sahur, habis makan biasanya ngantuk, tidur lagi. Ya, subuhnya lewat. Atau juga makannya banyak. Ya, itu tidak bagus buat puasa. Begitu ya. Ada juga sunnah sahur itu sebenarnya ada riwayat sunnah juga makan kurma. Ya, jadi kata Rasulullah sebaik-baik sahur itu makan kurma. Ya, kurma bukan cuma buka aja. Ya. Itu sahur ya. Ya, memang yang jadi masalah itu ada pendapat boleh tetap makan walau azan berkumandang. Meskipun hati-hati tinggalkan. Azan sudah berhenti, bahkan bagusnya beberapa saat sebelum azan sudah selesai sahurnya. Itu lebih terjaga, lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Baik, berikutnya adalah berbuka. Ya, berbuka puasa. Ya, segera berbuka. Segera berbuka. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, bahkan kalau sengaja ditunda bisa haram. Dia bisa masuk puasa wisol. Ya, jadi Rasulullah melarang puasa wisol. Puasa wisol itu apa? Nyambung. Baik nyambungnya sedikit atau banyak. Nyambungnya sampai besok. Atau nyambungnya sampai jam 10 malam, jam 12 malam. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, tetap dia berbuka. Niatkan berbuka. Begitu. Ya, orang Syiah itu bukanya malam dia, jam 8, jam 7. Makanya kalau pengen tahu ciri orang Syiah itu, lihat aja kalau lagi Ramadan, bukanya cepet-cepet apa enggak. Kalau ditunda-tunda, nah itu indikasi. Maka jangan suka nunda-nunda buka, kita dianggap orang Syiah lagi. Baik, adapun berbuka dengan apa?
Ya dengan apa aja bebas. Cuma apa yang paling pertama dimakan? Ya, itu kalau kita lihat hadisnya, hadis Anas, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan rutob. Ya, rutob. Rutob itu korma muda ya, korma mengkel. Bukan korma muda ya, korma yang setengah matang. Gitu ya. Susahlah kalau kita di sini. Mungkin ada tapi jarang. Kalaupun ada mahal. Ya. Kalau nggak ada rutob, baru kurma. Ya, ini juga bagus ya. Ini sebagian orang malas makan kurma. Ya, jangan turutin malasnya, ingetin sunnahnya. Ya. Bahkan sebenarnya bagusnya kalau kita lihat ada hadis Rasulullah, ya, saya lupa teksnya. Ya, jadi isyaratnya adalah semestinya setiap hari ada kurma di rumah kita. Setiap hari ada kurma di rumah kita. Ya bukan cuma sekedar ada, ya dimakan gitu ya. Kadang-kadang kita ada sih, cuma kan dimakan-makan. Ingatnya Ramadan. Ya, atau ingatnya buka puasa. Maksudnya bisa dia jadi makanan kita ya, pagi hari sarapan atau apa begitu. Ya, cemilan. Kalau orang Arab korma itu buat cemilan. Ya, korma gohwanya yang pahit. Baik, kalau tidak ada korma apa? Ya, ini kalau kita punya kaidah baru. Kalau nggak ada kurma yang manis-manis. Nah itu karangan orang Indonesia. Ya. Kalau tidak ada kurma, air putih. Ya, Rasulullah berbuka dengan rutob. Kalau tidak rutob, kurma. Kalau tidak kurma, air putih. Dan itu semuanya adalah sesuatu yang selain sunnah, sesuatu yang sangat menyehatkan. Ya, kalau kita tanya ahli kesehatan, itulah cara berbuka yang paling menyehatkan. Ketimbang buka dengan es teler, dengan es cincau segala macam, gorengan-gorengan, ya meskipun boleh saja, ya tapi begitulah, ya begitulah kita ya kadang-kadang sudah kebiasaan. Nggak apa-apa sebenarnya itu semua, tapi bagusnya diawali dengan hal-hal yang memang disunnahkan. Ya tentu saja jangan lupa juga ya, menghadirkan dan membaca doa. Sebenarnya doanya umum, doa apa saja, ya tapi ada memang doa yang diriwayatkan yang sahih dhahabat dhama wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, doa juga termasuk doa yang dikenal di tengah masyarakat, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, meskipun derajat hadisnya lebih rendah. Ya, tapi tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Asalnya doa apa saja boleh. Ya, doa apa saja boleh. Begitu. Yang penting ketika kita berbuka iringi juga dengan doa, termasuk doa-doa yang kita inginkan. Itu saja sunnah puasa yang langsung berkaitan dengan puasa, ataupun yang lain masalah sodako, tilawah dan lain sebagainya itu sunnah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, yang tentu saja bagus kalau kita hadirkan di saat beribadah puasa. Baik ibu-ibu sekalian, itu kurang lebih ya sedikit tentang fikih puasa. Ya, selebihnya nanti insya Allah kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Nggak ada speakernya. Langsung aja bersuara yang keras kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz, guru-guru Ustadz, keluarga, serta muslimin di seluruh dunia. Amin, amin. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan doa tadi ya kan, zahabat dhoma itu kalau nggak salah artinya telah hilang dahaga ya. Ya. Pertanyaannya, kita membaca doa itu setelah kita minum atau memakan, berbuka, maksudnya makan kurma atau minum, atau sesaat sebelum makan minum atau makan kurma. Maaf kalau pertanyaannya terlalu receh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, itu pertanyaan yang mungkin dianggap receh tapi sebenarnya substantif ya. Ya memang kalau dari segi makna ya doa itu yang pas kita baca setelah kita berbuka ya. Karena memang dari segi makna dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Khususnya ketika kita minum ya.
Nah, jadi setelah kita minum, kita baca doa itu. Karena doa itu maknanya adalah ya dhahabadz dzama, hilanglah haus, ya. Kemudian wabtallatil uruqu, ya urat-urat kita basah dengan air, wa tsabatal ajru, dan sudah tetap dengan pahala. Ya memang betul, ya itu lebih tepat ya dibaca ketika ketika seseorang selesai berbuka. Ya, meskipun ya, tidak mengapa, mudah-mudahan walaupun kita sebelum meminumnya kita baca tidak mengapa. Tidak ada ketetapan secara detail, ya. Ya, cuma dari segi makna memang seperti itu. Dan secara umum ya waktu berbuka adalah waktu yang mustajabah. Ya, dalam satu hadis yang cukup dikenal, salah satu da'awatin mustajabah, 3 doa yang dikabulkan, ya dari orang yang melakukannya, ya, yaitu orang yang dizalimi, orang yang safar, dan orang yang berpuasa. Dalam satu riwayat, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, begitu ya. Jadi secara umum dia adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Bertanya tentang ini Ustadz, sekarang kan udah nisfu Sya'ban ya Ustadz ya. Nah itu apa sih yang harus dilakukan ketika malam nisfu Sya'ban Ustadz? Ya, banyak hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban, memang banyak yang lemah, ada yang dikatakan juga palsu, tapi ada yang sahih juga. Ada yang sahih juga, ya. Yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam nisfu Sya'ban itu memperhatikan hamba-hambanya dan memberikan ampunan, ya. Illal musyrik au musyahin, kecuali orang yang musyrik dan orang yang sedang bertengkar dengan saudaranya. Maka penting juga ya kita membersihkan diri kita dari hal-hal seperti ini, ya. Pertama dari kesyirikan, ya, dari praktek-praktek yang syirik, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sekarang kan kesyirikan ini sudah macam-macam bentuknya. Ya, kadang-kadang dibungkus dengan pengobatan, dibungkus dengan budaya, dibungkus dengan istilah adat, istiadat, kearifan lokal, dan semacam-macamnya. Nah, itu yang harusnya kita tinggalkan dan kita jauhi. Dan juga bertengkar dari keluarga, dengan saudara, bertikai. Nah, itu juga harusnya kita segera rapikan itu urusan, agar kita mendapatkan curahan kebaikan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun prakteknya, ya memang kalau diperhatikan salafus saleh berbeda, ya, dan juga para ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah ini. Sebagian ulama, ya, dikenal dahulu ulama dari ahli Syam, itu memang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, mereka berkumpul di masjid-masjid untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan, apakah berzikir, membaca Al-Quran, sholat, dan semacam, berkumpul di masjid. Itu ada memang praktek yang dilakukan oleh kalangan salafus soleh. Tapi ada sebagian ulama berpendapat tidak perlu berkumpul seperti itu. Tidak perlu berkumpul seperti itu. Cukup masing-masing di rumah, ya, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah yang dapat dia lakukan masing-masing. Ya. Sebagian lagi ulama, ini dikenal sebagai ulama Ahlul Hijaz, ya. Ulama dari Mekah dan Madinah mengatakan tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Ya, jadi ibu sekalian, ya, perkara-perkara seperti ini dapat kita sikapi sebagai sebuah keragaman yang, ya, setidaknya kita bisa saling memahami, menghormati adanya, ya, perbedaan pengamalan di tengah masyarakat. Ya, dan itu sedikit banyak kita lihat di masyarakat kita. Ada masjid yang malam nisfu Sya'ban ngumpul semua rame-rame baca Yasin biasanya. Ya, itu kita anggap sebagai sebuah perkara yang setidaknya ada referensinya. Terlepas kita katakan tidak ada contohnya, tidak ada hadis secara spesifik berbicara masalah, tapi paling tidak ada referensi dari para ulama yang cukup dikenal kredibilitasnya. Begitu ya. Kalau tidak melakukan juga tidak apa-apa. Ya, tidak masalah karena dia juga bukan merupakan sesuatu yang kuat
ya landasan dan contohnya. Ya, jadi itu kita sikapi sebagai sebuah keragaman perkara-perkara khilafiyah yang di sana ada ijtihad, di sana ada pandangan antara melakukan dan tidak melakukan. Tapi bahwa adanya riwayat bahwa malam nisfu Sya'ban itu memiliki keutamaan dan kelebihan ada riwayatnya. Ya, cuma nanti memang perdebatannya adalah kuat tidaknya. Ya, sebab perkara nanti misalnya hadisnya dhaif, ya, itu pun juga para ulama beberapa pendapat soal menggunakan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal. Hadis dhaif untuk fadhailul a'mal. Kalau Imam Nawawi misalnya dalam muqaddimah kitab Arba'in Nawawi itu menyatakan bahwa hadis dhaif bisa digunakan untuk fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu artinya apa? Hadis-hadis atau amal-amal yang mencari keutamaan. Artinya ibarat kita cari tambahan gitu ya. Kalau kita punya pekerjaan tapi kita punya kerjaan sambilan untuk apa? Agar dapat tambahan. Fadhailul amal kurang lebih seperti itu. Selain dari amalan-amalan yang fardu dan yang jelas-jelas sunnah begitu ya, maka kita bisa mengambil dari hadis-hadis dhaif untuk tambahan dari amal tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa perkara itu dapat dilakukan. Boleh. Meskipun memang ada sebagian ulama yang cukup keras dan tegas, hadis dhaif tidak dapat dipakai untuk fadhailul a'mal. Ya. Itu ada memang, pokoknya yang namanya hadis dhaif udah enggak dipakai untuk apapun. Kalau yang sebagian ulama hadis dhaif memang enggak dipakai untuk masalah hukum enggak, untuk masalah akidah enggak, tapi untuk masalah fadhailul amal boleh. Gitu. Jadi itu juga ada perbedaan pendapat. Ya. Nah, hal-hal kayak gini juga patut kita pahami, paling tidak untuk ya sedikit banyak membuka ruang ya untuk tidak terlalu mudah ya bergesekan pada hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Wallahu a'lam. Ya, masalahnya kalau nggak nisfu Sya'ban akhirnya ke mall juga masalah juga kan. Wallahu a'lam. Silakan, Bu. Ya, mau tanya bagaimana tuntunan berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui? Baik. Sebenarnya kadang-kadang orang sudah menyimpulkan saja ya, wanita hamil menyusui boleh tidak berpuasa. Itu kesimpulan mutlak seperti itu tidak tepat ya. Tidak tepat. Ya, mereka bukan orang yang secara langsung dapat uzur tidak berpuasa. Ya, uzur mereka nanti terkait dengan kemampuan. Ya. Beda kalau orang sakit, orang safar dapat uzur. Walaupun dia kuat. Dia kuat puasa tapi dia safar di Surabaya. Boleh dia tidak berpuasa. Ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin. Tapi orang wanita hamil menyusui dilihat kalau dia tidak masalah dengan dirinya, dia tidak khawatir dengan janin atau bayinya, dia wajib puasa. Dia wajib puasa. Ada ibu-ibu yang lagi hamil kuat. Jangankan puasa, dia kerja keras masih kuat gitu ya. Memang mungkin dia fisiknya kuat misalnya. Dan dia ya katakanlah sudah pernah 2-3 kali hamil, ya udah pengalaman. Dia puasa tidak khawatir sama janinnya, wajib dia puasa. Dia wajib puasa. Jadi kalau tidak ada masalah wajib. Tapi kalau memang dirasa, oh saya kalau puasa apakah dia merasa dari dirinya langsung atau berdasarkan pengalaman, dulu saya pernah puasa lagi hamil tapi kolaps misalnya, udah nggak usah puasa. Gitu ya. Atau menyusui juga begitu. Nggak beda. Menyusui juga nggak beda. Baik. Kalau ternyata tadi ya dia khawatir terhadap dirinya atau misal dia merasa sehat tapi khawatir anaknya enggak sehat atau terganggu kalau dia puasa. Boleh juga, ya. Boleh juga. Untuk tidak berpuasa. Nah, cuma nanti yang jadi perdebatan lagi adalah kalau dia tidak berpuasa apakah diqadha atau fidyah, ya. Ibu-ibu maunya yang mana?
Biasanya milihnya fidyah biasanya. Paling gampang. Ya, jadi kesimpulannya memang mayoritas para ulama mengatakan wanita hamil menyusui itu fidyah, qadha. Itu kok qadha. Sebagian ulama, sebagian kecil ulama saja yang mengatakan bisa diganti dengan fidyah. Ya, sebab juga ini lagi-lagi masalahnya untuk masalah ini tidak ada ayat atau hadis yang definitif membahas bagaimana wanita hamil dan menyusui mengganti puasanya. Tidak ada. Nah, lalu para ulama ya mengaitkan dan membawa masalah ini kemana? Ya, kaidah dasarnya itu antara qadha dan fidyah itu perkaranya apakah dia dapat kembali normal atau tidak. Kalau dapat kembali normal berarti qadha. Kalau tidak berarti fidyah, gitu saja kaidahnya. Makanya seperti orang tua renta kan gak mungkin dia muda lagi. Orang sakit yang tak ada harapan sembuh ya secara umum ya tidak sembuh lagi, maka dia fidyah. Sedangkan wanita hamil dan menyusui, insya Allah ya dia akan ada masa pulih kembali seperti biasa. Ya, maka ketetapannya seperti orang sakit biasa atau orang safar. Ya, dia harus membayar atau mengqadha puasanya. Ya, biasanya memang yang berat, waduh sebulan, 2 bulan gitu ya. Padahal kalau diniatkan sebulan saja. Misalnya sebulan penuh dia nggak puasa, ya karena hamil, karena menyusui. Nanti ketika sehat, katakanlah tahun depan sehat, itu kan tinggal dibagi 3 saja. Kalau mau gampang dia cicil kan, ya sebulan 3 hari itu ringan saya kira. Kalau ada kemauan. Ya meskipun memang ada juga para ulama yang mengambil jalan pertengahan ya. Kalau hamilnya sekali saja itu ya tetap qadha lebih bagus. Tapi kalau hamilnya berkali-kali, ya berturut-turut maksudnya. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya hamil lagi. Begitu 2-3 kali, yaitu ada yang memberikan keringanan, yaitu masukkan ke fidyah aja. Ya karena agak berat kalau sampai misalnya karena 3 tahun dia tidak ikut puasa Ramadan. Tapi saya kira itu juga jarang ya. Saya kira itu jarang. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Ustadz bagaimana kalau tadi kan kalau seandainya yang menyusui terus ya. Akhirnya kan fidyah. Sedangkan kita itu nggak tahu kalau seandainya bulan yang lainnya itu kita itu apakah bisa sehat atau enggak. Jadi akhirnya kalau saya dulu Ustadz selalu pas lagi menyusui selalu fidyah. Tapi kalau seandainya memang ada waktu, memang bisa gitu Ustadz, bisa enggak kita 2 jadinya Ustadz, fidyah juga, terus ini juga apa? Fidyah buat hati-hati ya. Saking hati-hatinya. Itu bagaimana Ustadz? Baik, ya bagusnya kalau mau ngambil hukum satu saja. Ya. Kalau kita memang dahulu mengambil hukum atau mengambil kesimpulan fidyah ya, tentu berdasarkan apa yang mungkin kita pernah pelajari dari seorang guru, dari seorang ustadz, insya Allah tidak masalah. Tidak masalah dengan fidyah yang sudah kita bayarkan. Jadi para ulama mengambil kaidah bahwa seseorang yang sudah mengambil ketetapan hukum dari apa yang dia dapatkan dari seorang ulama, itu tidak perlu menggantinya ya dengan sesuatu yang lain ketika dia berpandangan berbeda gitu ya. Ya dahulu misalnya dia berpendapat bahwa ya, bersentuhan laki perempuan batal, tidak batal. Ya, lalu dia mungkin, oh kalau gitu batal ternyata. Ya, itu nggak masalah. Yang dahulu tidak masalah. Ya, dia sudah melakukan satu perbuatan berdasarkan apa yang dia pahami dan dia pelajari. Kalaupun mungkin nanti ada perubahan dari pandangannya berdasarkan yang dia ketahui dan dia pelajari. Jadi kalau kita dahulu misalnya pernah mengganti puasa karena hamil atau karena menyusui dengan fidyah,
Lalu misalnya sekarang kita oh kalau gitu bagusnya qadha. Yang dahulu sudah cukup, nggak perlu mengqadha yang dahulu. Ya, jadi ke depan kalau gitu kita niat qadha saja. Ya, kalau memang ternyata pandangan para ulama mayoritasnya memang adalah qadha dan itu yang tampaknya memang lebih kuat. Begitu, lebih kuat. Kalau gitu double aja, fidyah dan qadha. Ya, fidyah aja dulu sebagai hati-hati. Nanti kalau mampu qadha. Ya, tidak perlu seperti itu. Kita niatkan aja, nanti mudah-mudahan sehat, kita qadha. Oh ternyata sebelum qadha meninggal, gimana? Nah itu pentingnya kita kasih tahu juga keluarga. Kita punya utang puasa. Ya, buat ibu-ibu yang biasanya suka berhalangan Ramadan, itu kalau Ramadan selesai, ya, kasih tahu ya suaminya saya punya utang puasa sekian. Sebab ajal kita nggak tahu, ya, ajal orang ya, belum sempat mengqadha semuanya, meninggal. Nah itu dia punya hutang puasa. Nah itu bisa diganti dengan fidyah, bisa juga diganti dengan puasa oleh keluarganya. Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu, kata Rasulullah. Siapa yang meninggal masih punya hutang puasa, maka walinya, dalam hal ini maksudnya kerabatnya, dapat berpuasa untuknya. Begitu ya, dapat berpuasa untuknya. Jadi begitu kurang lebih, ya jadi tidak mengapa dengan yang sudah lalu, ya kalau memang kita melihat bahwa qadha lebih bagus, maka kita niatkan untuk mengqadha saja, tak perlu bayar fidyah kalau suatu saat nanti kita sehat. Wallahu a'lam. Baik, ibu sekalian, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ada? Ustaz, silakan. Ini ada souvenir dari ini untuk apa? Tadi yang bertanya ya. Oh ya. Yang nanti ini Ustaz yang dua orang yang hadir pertama belum dilihat tapi Bu Haya dengan Bu Mega mungkin bisa maju ke depan. Sama yang bertanya tadi Bu Eli, Bu Sulis sama Bu Mega. Silakan Ibu yang bertanya. Bu Eli, minta tolong Ustadz menyerahkan. Udah ya? Iya. Silakan Ibu nanti foto. Oh, Bu Mega lagi dua. Karena tadi bertanya dan hadir di awal. Iya, Ustaz. Foto dulu Ustaz. Bersama Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih jazakallah Ustaz atas ilmunya.